Nah, ayat berapa? 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina dan orang banyak. Ataina yang kami telah mendatangi hum kepada mereka orang banyak. Alladzina ataina yang telah mendatangkan kami hum kepada alladzina Alkitabah kitab. Jadi Allah telah memberikan kitab kepada orang banyak. Ya'rifuna mereka semua. Alladzin tadi orang banyak tadi. Ya'rifunahu mereka semua pada tahu hu terhadap isi kitab. Jadi orang banyak itu telah didatangkan, diberi kitab, ya, diturunkan kitab oleh Allah. Mereka itu sebetulnya sudah tahu akan isi-isi kitab itu. Ai Muhammad dan yakni telah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna seperti halnya mereka semua mengetahui. Nah, jadi mereka semua mengetahui isi kitab, ya. Kama ya'rifuna seperti halnya mereka mengetahui abna'ahum terhadap anak-anak mereka. Jadi kalau orang tua, ya, khususnya bapak, itu kan mengetahui persis, ya, siapa sih anak saya itu, bagaimana karakter saya, anak saya, ya, sampai kebiasaannya anak, ya, waktu kecil biasanya ngompol, waktu kecil begini. Jadi orang tua itu tahu persis akan hal anaknya itu secara detail. Itu udah umum, ya, kalau orang tua nggak tahu siapa anaknya, kelakuannya, tingkahnya secara detail, ya itu bukan orang tua yang baik. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin itu sebetulnya tahu Yahudi dan Nasrani itu. Isi kitab itu secara detail, isi kitab itu sudah tahu bahwa nanti akan datang Nabi Muhammad, akan mendapatkan wahyu Quran, itu sudah tahu semuanya. Karena apa? Telah disebut di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ya, itu sudah tahu, ya, seperti halnya mereka mengetahui atas anak-anak mereka. Jadi Allah itu luar biasa mengumpamakan, ya, menggambarkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah tahu akan datang Muhammad dengan Al-Qur'annya, dengan ajarannya itu, seperti halnya mereka itu, bapak-bapak mereka itu mengetahui akan anaknya dan karakter anaknya itu secara detail. Ya, jelas, ya. Jadi sudah mengetahui semuanya isi Al-Qur'an itu. Binatihi dengan sifatnya Muhammad fi kutubihim di dalam kitab mereka. Nah, sifat-sifat Muhammad itu telah disebutkan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil itu telah disebutkan. Qala Ibnu Salam, berkata Ibnu Salam, ini yang berkata Abdullah Ibnu Salam. Nah, Abdullah Ibnu Salam ini salah satu sahabat yang menguasai, ya, yang memahami kitab Injil dan juga memahami Al-Qur'an dengan baik. Jadi beliau itu mengalami dua zaman. Beliau juga menguasai kitab Injil, juga menguasai kitab Al-Qur'an. Nah, beliau berkata Abdullah bin Salam, kalau di sini disebutkan qala Ibnu Salam, ini sebetulnya Abdullah Ibnu Salam, ini sahabat Rasul yang menguasai kitab Injil, kitab Taurat, serta mengetahui apa yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Qur'an. Qala Ibnu Salam, berkata Abdullah Ibnu Salam, laqad araftuhu. La ini litaukid, qad juga litaukid.
Laqad araftuhu. Laqad araftuhu, sungguh-sungguh. Ya, sungguhnya dua kali, la itu juga sungguh, qad itu juga sungguh-sungguh. Laqad araftuhu, sungguh-sungguh aku telah mengetahui hu terhadap isi kitab. Khina ra'aituhu, tatkalanya aku melihat hu terhadap isi Injil dan Al-Qur'an, kama arifu, sebagaimana aku mengetahui ibni terhadap anakku. Ibnu Salam juga berkata, aku tahu kitab Injil, aku tahu kitab Taurat, aku tahu kitab Quran sebagaimana aku mengetahui terhadap anakku. Jadi kalau orang tua terhadap anaknya itu ya mengetahui secara detail karakternya, sifatnya, apapun kesenangan makannya itu tahu. Nah, Ibnu Salam ini mengetahui juga tentang kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Kenapa kitab Zabur jarang disebut? Ya, waktu itu kitab Zabur itu sudah banyak yang punah ya. Kalau Taurat itu masih banyak yang ada, tapi sebagian sudah isinya itu sudah diganti. Begitu juga Injil itu juga banyak, itu buktinya masih banyak. Itu kitab Injil itu masih berupa kitab, hanya isinya itu sebagian sudah diganti oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kitab Taurat ya tentunya yang ganti siapa? Ya pendeta Yahudi. Kalau kitab Injil yang mengganti sebagian isinya itu ya pendeta-pendeta Nasrani. Untuk apa diganti, dipalsukan? Ya untuk kepentingan mereka, supaya tidak kehilangan kedudukan dan uang. Ya, dulu kan Bapak pernah sampaikan ya, mereka membohongi umatnya, mengganti isi kitab Taurat dan Injil itu dalam rangka mempertahankan kedudukan mereka dan mempertahankan keuangan mereka. Jadi uang itu mengalir terus dari umatnya. Tapi kalau mengikuti, walaupun sudah mengetahui Al-Quran dan sifat-sifat Muhammad, kalau dia berpindah, nanti jabatannya hilang, otomatis uangnya juga hilang. Umat tidak akan lagi memberikan uang kepadanya, ya, kepada pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Jadi tahu persis itu mereka itu. Nah, Ibnu Salam ini adalah Abdullah bin Salam ini adalah salah satu sahabat yang menguasai kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Jadi jarang sekali sahabat itu yang menguasai kitab buah, kitab samawiyah itu. Kalau Zabur jarang disebut karena memang sudah hampir punah, tinggal beberapa lembar. Apalagi sekarang ya. Tinggal lembaran-lembaran, semuanya seandainya ada itu udah palsu, yang asli itu sedikit sekali, sehingga jarang. Tapi kalau Injil, Taurat sampai sekarang itu banyak yang asli, tapi banyak juga yang sudah dipalsukan. Jadi kitab secara utuh yang asli itu sudah nggak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahu persis Abdullah bin Salam itu mengenal Al-Quran, Injil dan Taurat seperti halnya mengenal terhadap anaknya sendiri. Wa ma'rifati dan mengenal aku Muhammadin kepada Nabi Muhammad asyadun, dengan sangat-sangat mengenal. Jadi Abdullah bin Salam ini kalau terhadap kitab Taurat dan Injil itu mengenal, apalagi terhadap Nabi Muhammad beliau meyakini sehingga sangat-sangat mengenal. Wa inna fariqon, dan sesungguhnya sebagian kelompok, sebagian golongan minhum dari Yahudi dan Nasrani, layak tumuna, sungguh-sungguh pada menyembunyikan mereka al-haqqo, terhadap kebenaran, na'tahu, yakni sifatnya Muhammad, wahum, dan mereka Yahudi dan Nasrani, ya'lamuna, mereka pada mengetahui. Allah tahu, sehingga Allah menyampaikan orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya udah tahu persis sifat-sifat Muhammad, tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, ini siapa yang menyembunyikan kebenaran ini? Ya umumnya para pendetanya. Kalau umatnya sih enggak ya, para pendetanya. Sehingga dirubah kira-kira ayat
atau apa namanya kata-kata yang mana yang merugikan dia kalau dia mengikuti sifat-sifat Muhammad itu dirubah sehingga umatnya pun tetap mengikuti dia. Itulah kalau untuk kepentingan ya sampai sekarang itu ditiru oleh orang-orang zaman akhir ini. Kalau untuk kepentingan dia ya segala sesuatu dirubah, termasuk ya kadang-kadang di negara kita ini ya, di negara kita ini di Dewan Perwakilan Rakyat itu undang-undang ya, perundang-undangan itu ya kadang-kadang ya menurut kepentingan mereka. Kalau kira-kira merugikan partai politik, nah itu direkayasa supaya tidak merugikan. Faktanya apa? Faktanya sampai sekarang hanya digembar-gemborkan bahwa penyitaan aset koruptor itu belum dibahas, apalagi disahkan. Ya, itu sebagai bukti nyata, itu direkayasa itu, karena ada kepentingan. Soalnya kalau penyitaan pemiskinan aset bagi koruptor itu dibahas lalu disahkan, banyak kader-kader partai politik nanti yang korupsi masuk penjara, hartanya diambil alih oleh negara sehingga dia miskin, merugikan mereka. Makanya sampai sekarang pun tidak mau membahas ya, entah itu DPR ya, DPR tidak mau membahas, pemerintah belum mau mengusulkan. Itu fakta ya, itu fakta, nggak bisa ditutup-tutupi. Ya, kepentingan itu ya di mana tempat. Makanya kita hati-hati. Tapi kita juga tidak boleh terlalu apa namanya a priori ya. Nah, terlalu a priori masa bodoh ya. Masa bodoh ya tetap kita kritik, tapi ya sewajarnya. Barangkali seandainya kalau kita diposisikan seperti mereka ya mungkin kita terbawa arus ya. Karena lingkungan itu biasanya mempengaruhi kita. Atau karakter kita itu kita curi, atau karakter kita mencuri karakter orang lain yang jelek ya. Di taklim-taklim kan gitu, bisa mencuri ya. Jadi karakter yang jelek itu bisa nular lah kalau bahasa umumnya. Nah, kita nggak usah apa namanya terlalu membenci ya, siapa tahu suatu saat disahkan. Tapi ya saling melempar ya, DPR ya, kenapa ya kalau memang itu usulkan oleh apa pemerintah ya dibahaslah oleh DPR, yaitu undang-undang, padahal itu sudah dibahas lama tapi tidak segera terwujud karena banyak kepentingan. Sama ini orang Yahudi dan Nasrani itu banyak kepentingan sampai kitab Taurat dan kitab Injil itu isinya dirubah untuk kepentingan mereka. Bismillahirrahmanirrahim ya, hakikatnya dia tahu ya, pura-pura tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzalladzi wahum ya'lamun, wahum dan mereka Yahudi dan Nasrani ya'lamuna pada mengetahui, hadza ini alladzi anta alaihi, hadza ini ya apa namanya sebagian golongan yang menyembunyikan tadi, layak tumunal haqqo tadi, anta alaihi kamu termasuk sebagian itu termasuk dari minhum, sebagian dari Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan al-haqqu terhadap kebenaran kainan yang tetap. Makanya kalau apa namanya di situ kayak ayat 147 itu kan ada al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtari. Itu ada di tafsirnya itu kainan ya, sebetulnya sama. Alhamdulillahirabbil alamin itu sebetulnya ya enggak hanya itu lafalnya itu. Ada lafal yang wajib dibuat. Yakni apa? Alhamdulillahil haqqu rabbil alamin. Makanya kalau orang pesantren mengartikan alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi, tetap kagungane Allah, tetap kepunyaan Allah. Jadi alhamdul haqqu lillahi rabbil alamin. Tapi wajib dibuang. Makanya kalau kita nggak memahami tafsir hanya terjemahan ya, alhamdulillah ini ada sebetulnya kalau dalam apa namanya ilmu lafal yang sempurna itu
dalam al-haqqu min rabbika itu ada lafal yang wajib dibuang. Apa yang dibuang? Yaitu kainan atau tetap. Al-haqqu kebenaran yang tetap min rabbika dari Tuhanmu. Caranya begitu. Ya, jadi cara mengartikannya al-haqqu min rabbika itu kebenaran yang tetap dari Tuhanmu. Jadi bukan kebenaran dari Tuhanmu itu enggak cukup, kebenaran yang tetap, atau bisa juga menggunakan sabata itu tetap, takaror juga bisa. Nah, ini Imam Jalalain memilih lafal kainan, pokoknya yang tetap aja. Jadi kebenaran yang tetap itu dari Tuhanmu, bukan hanya kebenaran yang tetap. Ya, kebenaran itu pasti tetap. Jadi ada lafal yang wajib mahdzufun. Mana yang wajib mahdzufun? Yang wajib dibuang ya ini kainan. Kalau enggak ya sabitan atau takror. Kebetulan Imam Suyuti ini memilih pakai lafal kainan. Jadi cara mengartikannya al-haqqu kebenaran yang tetap. Ai kainan artinya yang tetap, mir rabbika dari Tuhanmu. Fala takunanna maka janganlah maka benar-benar janganlah ada nanya itu menjadi apa namanya ini untuk mereka. Fala takunanna bisa menjadi jamak, maka non tasjidnya itu menunjukkan jamak. Fala takunanna litaukid. Taku itu jamak, nanna non tau itunya non taukid. Nanna fala taku nanna itu non taukid. Maka benar-benar janganlah ada. Maka benar-benar janganlah ada minal mumtarina dari orang yang menutup-nutupi, mereka yang menutup-nutupi. Asyakina mereka ragu-ragu, mereka semua ragu-ragu fihi di dalam kebenaran. Ai min hadzal nau'i artinya dari ini macam-macam. Jadi macam-macam kebenaran itu ditutup-tutupi. Bagaimana cara menutupinya? Dia diganti. Kalau Ahmad itu hakikatnya ya bukan Muhammad, ya padahal di sana ada dalam Injil, Taurat itu disebutnya Ahmad. Itu bukan Muhammad, itu Ahmad itu. Ya Ahmad itu ya Nabi Musa, Ahmad itu ya Nabi Isa. Mereka menutup-nutupi daripada maksud lafal Ahmad. Fahuwa fala takunanna Allah itu memilih dengan pakai lafal fala takunanna. Sebetulnya kan bisa al-haqqu mir rabbika la takuna jadi bisa diganti mir rabbika fala takuna alla tamtan. Bahwa maka lafal fala takunana abalahu lebih nyampe ya, lebih nyampe, lebih balik min alla tamtar daripada seandainya Allah itu menggunakan lafal alla tamtar. Jadi bisa aja Allah itu tidak memilih dengan kata-kata fala takunanna minal mumtarin, tapi dengan lafal mir rabbika alla tamtar. Itu bisa. Tapi tidak lebih nyampe, tidak paten, masih meragukan. Makanya Allah lebih memilih pakai lafal fala takunanna, pakai lam taukid dan nun taukid minal mumtarin, itu pakai jamak. Kalau tamtar itu isim mufrad. Jadi seandainya Allah memakai kata-kata ya lafal al-haqqu mir rabbika alla tamtar, itu sama maksudnya. Sama. Hanya kalau alat tamtar itu tidak meyakinkan bahasanya itu. Tapi Allah lebih memilih memakai lafal fala takunanna minal mumtarin. Nah, itu dijelaskan oleh Imam
Suyuti ya, di Jalalan itu. Jadi seandainya Allah memilih dengan lafal al-haqqu mir rabbika alla tamtar, itu sama maksudnya. Hanya kok kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun. Walikulli, dan setiap sesuatu. Walikullin. Nah, ini juga ada kalimat yang ada tapi wajib dibuang. Ini kalau kita melihat ini walikulli wijhatun itu yang paling lengkap, itu bukan begitu. Kalau menurut Imam Jalalain ini walikulli ummatin harusnya, bukan walikullin, tapi bisa juga memakai lafal walikulli ummatin wijhatun. Tapi Allah lebih memilih ummatin itu diganti dengan fathatain menjadi walikullin. Walikullin, dan tiap-tiap sesuatu minal umami ay bermakna dari beberapa umatku. Jadi kalau Allah seandainya memilih pakai lafal walikulli ummatin wijhatun, itu juga sama maksudnya, juga benar menurut ilmu nahwu. Tapi Allah lebih memilih ummatun dibuang, diganti dengan len, likulli menjadi likul len fathatai. Nah, ini udah mendalam ya, kalau nanti bicara ilmu nahwu ya, kalian lebih memahami, itu asik tuh baca tafsir Quran itu. Jadi seandainya Allah mau memakai nama walikulli ummatin wijhatun itu juga boleh. Tapi Allah lebih memilih untuk meninggikan budaya syairnya, sastranya ya. Itu Allah memilih lafal walikullin wijhatun. Tapi cara mengartikannya walikullin, dan setiap sesuatu ay bimakna minal umami dari beberapa umat, wijhatun menghadap, kiblatun artinya menghadap, huwa setiap sesuatu yang menghadap, muwalliha menghadapkan, wajhatun wajahnya, fi sholatihi di dalam sholatnya, wa fi qiraatin dalam bacaan yang lain, muwallaha. Ada yang membaca Quran itu ya, kalau kita umumnya muwalliha, tapi yang qiraah yang lain, yang riwayat yang sahih bisa juga dibaca muwallaha. Jadi seandainya kalau kalian nanti dengar ada orang mau membaca walikulli wijhatun maulaha, itu juga boleh, bukan salah. Nah, kalau Imam Hafiz memilih membacanya huwa muwalliha, tapi kalau yang lain waras atau ya riwayat yang lain, cara membacanya huwa muwallaha, itu boleh ya. Qiraah itu kan cara membaca Quran itu kan ada 7 caranya. Jadi macam-macam. Kalau kalian nanti dengar ya, sekali lagi kalau mendengar kok bacaannya beda dengan bacaanku, jangan buru-buru menyalahkan. Kalau waras muwallaha, kalau Hafiz muwalliha, itu boleh, sama-sama benar. Cuma artinya nanti berbeda. Ya, artinya nanti cara mengartikannya berbeda. Huwa kalau muwalliha itu menghadapkan. Huwa wajahnya, muwalliha menghadapkan, wajhahu wajahnya setiap orang, maksudnya likulin tadi, fi sholatihi menghadapkan dalam sholatnya. Wah, itu berarti menghadapkan. Kalau muwalliha menghadapkan itu kalimat aktif. Muwalliha itu kalimat aktif, menghadapkan. Jadi tidak disuruh pun menghadapkan ke kiblat. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain muwallaha dibaca muwallaha. Artinya apa kalau muwallaha itu? Dihadapkan. Kalau kalian menghadapkan diri sendiri itu kan nggak dipaksa. Berarti itu inisiatif kalian sendiri menghadap ke kiblat. Tapi kalau dihadapkan itu dipaksa oleh Allah, kalian itu dihadapkan ke kiblat. Jadi ini majhul ya. Pasif, kalian itu menjadi pasif. Kalau dipaksa itu kan pasif, kalimat pasif, tapi artinya sama, nggak merubah. Muwallaha wa fi qiraatin, sedangkan di bacaan yang lain muwallaha
Wallaha. Tolong dinyalain itu apa namanya? Lampu. Oh, gelap. Redup jadi gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaha, dihadapkan, maka dihadapkan ke kiblat. Fastabiqu mongko padha age-ageo sira kabeh. Fastabiqu maka bergegaslah, berlomba-lombalah al khairati terhadap kebaikan. Badiru artinya segeralah ilat taati terhadap ketaatan. Wa qabuliha dan menerima kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu bergegas-gegas menuju ketaatan dan menerima kebaikan. Aina matakunu aina matakunu dimanapun kalian berada, yakti didatangkan atau mendatangi bikum dengan kamu semua siapa yang mendatangi? Allah jami'an dengan semuanya. Jadi dimanapun tempat ya kalian berada, itu pasti Allah akan mendatangi kita semua. Dimanapun kita berada, Allah pasti mendatangi kita semua. Ayo itu disimak, itu siapa? Luqman. Ayo disimak, belajar menyimak. Diharokati, disimak, ya. Menyimak aja nanti kalian tahu, lama-lama bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu akan mendatangi kita dengan semuanya dimanapun kita berada. Di puncak gunung, di sana Allah akan mendatangi. Di tengah lautan Allah akan mendatangi. Artinya apa? Ya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu tetap berlaku. Kalau kita berbuat baik dicatat oleh malaikat siapa? Raqib. Kalau berbuat jahat dicatat malaikat atid. Jadi dimanapun tempat Allah tetap akan mendatangi, akan memberikan rizki, akan memberikan nikmat, akan memberikan cobaan dimanapun tempat. Walaupun di bawah bunker yang tersembunyi pun tidak luput akan Allah itu mendatangi kita. Ya tentunya Allah itu tidak mendatangi kita secara lateral, enggak. Jadi nikmatnya Allah tetap akan didatangkan, azabnya Allah juga akan datang. Malaikat Raqib Atid akan senantiasa mencatat amal-amal kita. Itu dimanapun tempat. Jadi kita tidak akan terluput dari pantauan Allah ya, melalui malaikat-malaikatnya itu dimanapun tempat, walaupun tempat kita tersembunyi di dalam bunker yang tebalnya 10 meter di bawah tanah yang nggak ada lampunya, ya di sana ada Allah. Selalu didatangi semuanya kita itu, tidak luput. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajma'ukum artinya Allah mengumpulkan. Yaumal qiyamati artinya apa? Allah mendatangi itu. Yajma'ukum Allah akan mengumpulkan kepada kamu semuanya. Yaumal qiyamati nanti pada hari kiamat. Fayujazikum dan Allah akan membalas bi'amalikum dengan amal kamu sekalian. Ya, kalau dia masih di dunia ya datangi, kalau yang beramal soleh dicatat ya oleh malaikat Raqib, yang jelek dicatat oleh malaikat Atid. Mana yang diberikan rizki, Allah mengutus kepada malaikat siapa? Mikail ya, yang pengatur rizki ya. Nanti di hari kiamat pun begitu, satu pun tidak ada yang terlewat. Semua orang itu akan dikumpulkan pada waktu hari kiamat. Siapa yang mengumpulkan? Ya Allah. Yang mengumpulkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan dibalas di hari kiamat itu. Yang baik tentunya dibalas surga, yang jahat akan dimasukkan ke neraka. Ya. Akan dimasukkan ke neraka ya. Kita ini ya umumnya, kita ini orang umumnya masuk ya
wajarnya masuk neraka duluan. Ya, termasuk bapak. Umumnya orang seperti kita ini masuk neraka duluan. Disucikan oleh api neraka oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Hanafi. Disucikan oleh api neraka, disiksa dalam neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Itu umumnya orang umum. Tapi enggak semuanya orang itu disucikan dulu oleh api neraka, enggak. Ada juga yang dimasukkan langsung masuk surga. Contohnya para nabi, para aulia, para ulama yang soleh, yang musonif, yang solihin itu langsung masuk surga tanpa hisab. Atau orang-orang umum seperti kita karena pernah melakukan sesuatu amalan ya walaupun seberat biji sawi tapi sangat ikhlas, akhirnya mendapatkan syafaat dari Allah, dari nabinya, atau dari ulama-ulama aulia waktu di dunia ini, kita mendapatkan syafaatnya, bisa langsung masuk surga tanpa melalui masuk neraka duluan. Nah, itulah yang kita harapkan, ya, masuk surga tanpa hisab walaupun kita ini orang umum. Jadi enggak terluput satu pun. Begitu juga orang kafir itu tanpa hisab gitu, langsung masuk neraka, udah jelas kafirnya. Untuk apa dihisab lagi? Udah langsung, kalau orang-orang kafir musyrikin itu langsung masuk neraka. Jadi tanpa hisab udah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Yang enggak masuk akal menurut kita itu mungkin bahkan yakin terjadi menurut Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun adalah, fayakun maka jadilah. Itulah makna daripada innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana, dan dari mana kamu keluar, dan dari manapun arahnya kamu keluar, li safarin, ai bimakna, artinya kamu dalam bepergian, fawali, ya dari manapun ya kamu keluar dari rumah untuk bepergian, maksudnya fawali, maka hadapkanlah. Kalau kamu mau pergi, mau safar, li safarin, untuk bepergian, fawalli, maka hadapkanlah, wajhaka, wajahmu, satral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Jadi kalau kalian mau bepergian ya, nah itu kan disunatkan untuk sholat safar. Nah, sholat untuk bepergian itu ya di sini Allah dalam lafalnya itu pakai wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kalian keluar. Nah, keluar misalkan rumahnya menghadap ke timur, ya. Misalkan rumah menghadap ke timur, kamu keluar dari rumah, itu berarti kalian menghadap ke timur. Kendaraannya menghadap ke timur. Nah, waktu mau sholat safar, ya, niat sholat safar itu hendaklah kalian itu menghadapkan ke arah Ka'bah, satrul masjidil haram, itu maksudnya Ka'bah. Sholat sunat, saya niat sholat sunat untuk bepergian. Nah, pas niat sholat sunat itu, wajah kalian itu harus dihadapkan ke arah Ka'bah. Nah, setelah itu kalian naik kendaraan menghadap ke timur, nggak apa-apa. Kalau sholat sunat itu nggak apa-apa menghadap ke timur untuk sholat sunat safar itu ya. Tapi sewaktu kalian mau niat sholat sunat safar itu, hendaklah kalian menghadapkan wajahmu ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi sunatnya itu mengarahkan ke Ka'bah itu waktu niat saja. Begitu udah niat, ya Allah aku niat sholat untuk bepergian. Ya.
Waktu itu ya udah arahkan ke Ka'bah. Setelah itu kalian naik ke kendaraan, menghadap ke timur pun nggak masalah, menghadap ke selatan pun nggak masalah dalam kendaraan itu. Tapi waktu niat ya, sholat safar itu kalian harus menghadapkan wajah kalian itu ke arah Masjidil Haram. Ya, bahasa Qurannya arah ya. Jadi tidak harus pas lurus Ka'bah itu enggak. Nah, kita sulit kalau pas arah Ka'bah harus bawa kompas dulu ya, repot. Yang penting niat kita arah Masjidil Haram. Apakah itu pas ke arah Ka'bah atau enggak? Menurut keyakinan kita itu udah pas ke arah Masjidil Haram, ya itu udah sah. Jadi tidak harus pas Ka'bah itu enggak. Yang penting ke arah Masjidil Haram. Karena kalau pas, ya, kalau kita pakai kata-kata pas kemanapun tempat kita harus bawa kompas. Oh ini pas Ka'bahnya. Kan Bapak udah jelaskan ya waktu itu. Nah, kalau sholat ya di Masjid Al-Jabar itu yang pas ke arah Ka'bah itu ya hanya 40 orang. Sisanya sudah melenceng. Karena Ka'bah itu ukurannya kalau kita berdiri kurang lebih 40 orang itu yang pas lurus Ka'bah. Kalau ada 60 orang berarti yang 20 orang itu sudah melenceng dari pas Ka'bah. Makanya dalam Al-Quran Allah itu membahasakan arah Masjidil Haram atau arah Ka'bah supaya apa? Tidak memberatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta, dan dari manapun tempatnya kamu keluar, li safarin ai bimakna dalam rangka bepergian, fawali maka hadapkanlah wajhaka wajahmu satral Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram, artinya ke arah Ka'bah. Wa innahu, dan sesungguhnya menghadapkan wajah ke arah Ka'bah, lal haqqu, benar-benar benar, mir rabbika, dari Tuhanmu, wa mawwahu, dan tidaklah Allah bighafilin, akan lupa, amma, akan sesuatu, tak maluna, yang kalian kerjakan. Jadi Allah itu selamanya tidak akan lupa terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Kadang-kadang nikmatnya itu langsung dibalas oleh Allah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah, kadang-kadang ditunda ya. Bahkan kadang-kadang baru nanti dikubur diberikan ya. Permintaan kita itu di alam barzakh. Ada juga nanti di yaumil hisab baru diberikan. Ada juga sewaktu kita dibersihkan dari dosa dengan api neraka itu baru dikabulkan. Ya Allah, saya minta syafaat, itu enggak sekaligus ya. Mungkin nanti sewaktu kita di neraka ya, tiba-tiba Allah memberikan syafaat. Udah, itu Luqman jangan lama-lama, itu malaikat siapa namanya penjaga neraka itu siapa? Malik itu buru-buru angkat Luqman, itu kasihan. Dulu itu ahli ngaji di pesantrennya. Syafaat Allah diberikan sewaktu kita itu di neraka. Tapi jangan naudzubillah min dzalik ya, jangan masuk neraka duluan kita. Tapi kalau umumnya, kalau menurut Imam Hanafi itu alat sesuci itu ada berapa? Ada air, ada batu, ada debu, yang terakhir ada api. Buktinya orang Islam itu yang di hatinya ada kalimat tauhid, kalau banyak dosa, kalau ada dosa disucikan dulu masuk neraka, baru nanti diangkat ke surga. Jadi Allah itu nggak lupa, makanya kalian itu jangan sungkan-sungkan untuk berbuat baik. Bitta'id bisa juga dibaca dengan tak malun, boleh. Wal ya'i, dan bisa juga dibaca dengan ya malun, boleh. Kalau ya malun itu menjadi apa? Fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' ya. Nah, itu fi'il mudhari' itu apa yang sedang melakukan atau akan melakukan. Jadi amalan yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan, Allah itu tidak akan lalai atau lupa untuk memberikan pahala bagi yang melakukan kebaikan atau siksa bagi yang melakukan kejahatan. Jadi kalau ada yang membaca amma ya'malun itu enggak apa-apa. Taqaddama wal ya'i, dan juga bisa dibaca dengan ya.
Taqaddama yang terdahulu mislahu seumpamanya. Mislahu yang seumpamanya fawali wajhaka tadi wakarrorahu dan Allah mengulang-ulang fawali wajhaka syatrul masjidil haram itu Allah kan mengulang-ulang wajah ke apa namanya ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah itu diulang-ulang. Itu manfaatnya apa? Libayanin untuk menjelaskan tasyawi yang sama. Yang tasyawi yang sama hukmis safari hukumnya bepergian. Wa ghairuhu dan hukumnya selain bepergian. Jadi sama ya. Kalau sholat sunat itu kalau dalam kendaraan, nah itu yang wajib menghadap kiblat itu waktu kita niat. Setelah Allahu Akbar itu tidak wajib mengarah kiblat. Begitu juga waktu sholat wajib. Misalkan kita di bis atau di kereta, ya usahakan Allahu Akbar aja waktu niat Allahu Akbar itu wajah kita itu tetap menghadap ke arah Ka'bah. Setelah itu ya bebas. Ya, namanya jalan kan belok. Gimana Pak pakai kalau kita nggak tahu arah di kendaraan? Ya namanya orang nggak tahu. Pokoknya kita niat kita itu wajah kita hadapkan ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah. Ya, terserah apakah itu menghadap atau enggak, namanya nggak tahu. Ya, namanya nggak tahu itu boleh saja. Kan bisa jadi ya. Waktu kita di kereta misalkan atau di apalagi di mana di pesawat. Nah, nanti kalau kalian mengalami naik pesawat itu kalian tidak tahu arah di bawah langit ya, di bawah pesawat itu juga langit. Kalau kita melihat ke bawah pesawat itu juga berupa langit. Kalau ke atas juga berupa langit. Ke belakang juga sama, nggak ada apa-apa. Arahnya mana itu nggak tahu. Ya kalau kalian niat sholat, pokoknya niatkan wajahmu itu arahkan ke Masjidil Haram. Itu boleh. Ya, itu boleh. Jelas ya, di Qur'annya juga sudah ada. Pokoknya kita niatkan aja ke arah ke Masjidil Haram. Itu niatnya yang penting. Wa ghairihi, ya itu niat. Wa ghairuhu. Hukmis safari, hukumnya sholat sunat safar. Wa ghairuhu, dan selain hukumnya sholat safar. Ya, sholat wajib pun boleh. Ya, mau nggak tahu arah, apalagi udah di pesawat itu. Ini kemana? Ini arahnya. Ya penting niatnya Allahu Akbar itu ya pas niat itu wajah kita niatkan ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Terserah mau menghadap ke utara ke selatan, namanya orang nggak tahu arah. Gimana bisa kita meyakini arah? Ya. Nah, di pesawat itu kalau Bapak kan sudah mengalami naik pesawat itu ya, Bapak sudah mengalami ya itu ke atas langit, di bawah pesawat juga langit sama itu. Nah, jadi yang atas mana, yang bawah mana nggak tahu. Taunya ya bahwa pesawat itu kan kita duduk, taunya ya di bawah tempat duduk kita itu yang arah bawah. Tapi hakikatnya kelihatannya sama. Di bawah pesawat juga langit, di atas pesawat juga langit. Boleh ya. Jadi yang penting niat kita waktu kita mau sholat, entah itu sholat sunat atau sholat wajib. Yang penting kita dalam niatnya itu wajah kita hadapkan ke arah Ka'bah, Allahu Akbar. Terserah menghadapnya kemana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat lagi. Ya, satu ayat lagi. Nanti pas asar selesai. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tahsyauhum wahsyauni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun.
ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi? Li'alayak mana? Wa min haitsu, ini diulang lagi ya oleh Allah. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana kamu keluar, fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, satrul masjidil harami, ke arah masjidil haram. Ini mengulang lagi dari yang ayat di atas tadi yang 149. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu semuanya berada, fawallu, maka hadapkanlah kamu semua, wujuhakum, wajah kamu semua, syatrah, ke arah masjidil haram. Kalau tadi untuk perintah kepada seseorang, ya perorangan. Yang kedua, fawallu wujuhakum syatrah, itu untuk orang banyak. Artinya apa? Itu untuk litaukid, ya, untuk menguatkan. Karorohu Allah mengulang-ulang terhadap fawallu, ya. Famin haitsu kharajta, itu Allah mengulang-ulang. Itu maksudnya apa? Litakidi, untuk menguatkan. Jadi kalau perintah diulang-ulang lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, berarti sangat penting kalian harus melaksanakan. Itu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'alla yakuna, agar supaya ada kamu sekalian, linnasi, di hadapan manusia, al yahudu, artinya di hadapan orang Yahudi, awil musyrikina, atau di hadapan orang musyrik. Agar kamu itu tidak ada, ya, agar kamu itu tidak ada di hadapan orang Yahudi dan orang musyrik. Tidak ada apa? Alaikum yang merugikan atas kamu sekalian, hujjatun, alasan, mujadalatun artinya debat, fitawali dalam menghadap, ila ghairihi menghadap kepada Ka'bah. Jadi kan selama 16 bulan 17 bulan setelah Nabi sholat menghadap ke mana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu kan terjadi perdebatan. Nabi dan umat Islam itu diledek oleh orang Yahudi itu. Yahudi itu meledek kepada Nabi dan umatnya. Muhammad, kamu itu bagaimana sih? Kok sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tapi agamanya tidak mengikuti kitab Taurat, agamanya tidak mengikuti kitab Injil, sedangkan menghadapnya ke Baitul Maqdis. Kamu itu aneh, nggak konsisten. Kata siapa? Kata orang Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nabi sewaktu menghadap ke Baitul Maqdis itu diledek, Muhammad sama umatmu, kalian tuh nggak konsisten. Sholat aja menghadap ke Baitul Maqdis, tapi kitabnya yang dipakai kitab Quran, bukan kitab Taurat atau kitab Injil, kata orang Yahudi dan Nasrani. Tapi juga orang Mekah, orang Arab Mekah juga ngeledek juga. Muhammad, kamu itu bagaimana sih? Katanya mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu kiblatnya itu ke Ka'bah. Tapi kamu berkata mengikuti agama Ibrahim, tapi kiblatmu ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad dan umatnya itu sewaktu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis itu jadi bahan ledekan. Makanya turunlah perintah Allah, Muhammad kalau itu untuk menghindari ledekan-ledekan para Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab Mekah, udah kiblatnya mengarahnya ke Ka'bah lagi. Nanti udah putus itu kalau kamu menghadap ke arah kiblat ke Ka'bah, udah putus itu perdebatan. Kalian tidak akan diledek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ai mujadalatun artinya perdebatan fitawali dalam menghadap kiblat ila ghairihi kepada Ka'bah. Litan tafi untuk menghilangkan
mujadalathum atas perdebatan mereka, hinaan mereka. Jadi untuk menghilangkan hinaan orang Yahudi Nasrani, ledekan konsisten ini itu, lakum kepada kamu semuanya wahai Muhammad dan umatmu, min qaulil Yahudi, dari perkataan Yahudi, yazhadu yang mengingkari dinina. Perkata orang Yahudi kan berkata yazhadu, mengingkari dinina, agama kami, wayattabi'u dan mengikuti kiblatina, kiblat kami. Orang Yahudi itu mengatakan ke Muhammad, ke Nabi Muhammad, kamu itu mengingkari agama kami tapi mengikuti kiblat kami, sama-sama menghadap ke Baitul Maqdis. Wa qaulil musyrikin, dan perkataan orang musyrik, ya da'i yang mengajak, ya da'i yang mengikuti, artinya millata Ibrahim. Orang musyrik Mekah berkata, Muhammad, kamu itu katanya mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Wa yukhalifu, tapi menyelisih kiblatnya milata Ibrahim. Nah, orang Arab itu meledek, Muhammad, kamu itu orang gak konsisten. Katanya kamu itu mengikuti milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, tapi kamu serta umatmu menyelisih kiblatnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim kiblatnya kepada Ka'bah, sedangkan kamu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Berarti kamu itu tukang bohong. Itu kata orang Arab musyrikin Mekah, ngeledek. Jadi itu dihilangkan itu, makanya turun perintah Muhammad kalau gitu untuk menghilangkan ledekan-ledekan, perdebatan masalah kiblat. Udah, sekarang kembali lagi ke Ka'bah kiblatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina, kecuali orang banyak, zolamu yang zolim orang banyak, minhum dari Yahudi dan Nasrani dan musyrikin, bil'inati dengan mengingkari. Dengan mengingkari. Fa innahum, maka sesungguhnya orang banyak Yahudi Nasrani musyrikin, yaquluna, mereka berkata, mata hawalu tidak akan pindah, ilaiha kiblatnya kepada Ka'bah, ila mailan kecuali condong, ila dini abaihi kecuali ke agama bapaknya. Jadi orang Yahudi Nasrani musyrikin yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan kitabnya, mereka tidak akan merubah kiblatnya kecuali kiblatnya itu tetap condong kepada agama bapaknya, yakni ikut Taurat dan Injil, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi ya Yahudi Nasrani tetap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang itu di samping Masjid Palestina sana, Palestina itu ada dinding itu untuk beribadah. Jadi di Masjid Baitul Maqdis, di Masjid Palestina itu sampai sekarang itu dipakai ibadah 3 agama. Yang pertama agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani ya Kristen, yang ketiga agama Islam. Orang Yahudi dan Nasrani itu kalau sembahyang di mana, kalau sholat di Masjid Palestina itu di dinding, ada namanya dinding ratapan. Itu Yahudi Nasrani. Kalau Islam ya sholat di dalam masjid. Jadi satu-satunya masjid ya yang dipakai beribadah 3 agama itu ya Masjid Palestina. Islam di dalam masjid, kalau Yahudi dan Nasrani itu ada di dinding, di samping masjid itu ada dinding. Nah, dia sembahyangnya di situ Yahudi dan Nasrani itu. Tidak masuk masjid, tapi di sekitar Masjid Palestina itu ada dinding, dia namanya dinding ratapan. Kalau orang Yahudi, nggak tahu kalau orang Kristen nyebutnya apa. Ya, mungkin dinding ratapan juga, kali nggak tahu ya, bawa alam. Bapak pengetuanya nggak sampai sana. Bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istisna, dan istisna mutasilun itu mutasil. Wal makna, dan maknanya la yakunu, tidak ada li ahadin bagi seseorang
alaikum atas kamu sekalian kalamun perkataan ila kalamu haulai kecuali perkataannya para orang dolim. Fala tahu ya orang dolim itu yakni Nasrani Yahudi itu tidak akan merubah kiblatnya dan tidak mau masuk Islam. Fala tahsauhu maka janganlah kamu sekalian takut, takhofu artinya khawatir, jidalihim ledekan mereka ya, perdebatan mereka itu artinya ledekan mereka, fitawali dalam hal menghadap ilaiha terhadap Ka'bah. Fakhshawni dan hendaklah kamu Muhammad dan umatmu takut nih kepadaku kata Allah biimtithalin dengan melaksanakan amrin semua perintahku. Apa perintah Allah? Wali utimma dan untuk menyempurnakan adpun sebagai ataf ala yakuna dari lafal ala yakuna menikmati nikmatku alaikum atas kamu sekalian Muhammad dan umatnya bil hidayati dengan petunjuk ila ma'alimi kepada tanda-tandanya dinukum agama kamu sekalian wala'alakum dan mudah-mudahan kamu semuanya Muhammad dan umatnya tahtaduna kamu semuanya mendapatkan petunjuk ilal haqqi terhadap kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.